Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds a future, and life is worth the living just because He lives. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Shalom. Satu sukacita terbesar bagi setiap orang percaya, bahwa Allah dengan kasih-Nya yang besar kepada manusia yang berdosa, Dia rela memberikan anaknya mati di atas kayu salib. Pada hari yang ketika Dia bangkit di antara orang mati. Dan hari ini kita merayakan kebangkitan Kristus, mengingatkan kepada kita akan karya Allah yang besar bagi orang yang percaya kepadanya. Mari kita memberikan pengagungan kita kepada Allah dengan menyanyikan pujian To God Be the Glory. Kosong, Kristus telah bangkit. Haleluya. Terang telah bersinar dalam kegelapan, kegelapan telah lenyap. Haleluya. Kita tidak akan binasa, kebangkitan Kristus menjadikan kita umat-Nya. Haleluya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kalau kita merenungkan akan kebaikan Allah, Dia yang menciptakan sisi dunia dan memberikan pengampunan dosa, terlebih lagi kehidupan yang kekal. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Adalah pujian yang sangat indah yang kita berikan kepada Allah. Mari kita mengangkat pujian, besarlah Allahku.
bintang gemerlapan dan bunyiku riuhku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila kurenungkan pemberianmu dalam penebus, Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun, bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya murni. maka jiwaku memujimu. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar. Apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar. Karena terkabulah yang kurindukan, melihat Engkau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memujimu. sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita datang merendahkan hati kita dengan mengakui setiap dosa kita di hadapan Tuhan. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka
berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Kami mengakui setiap dosa-dosa kami, ya Tuhan. Baik perbuatan kami, perkataan kami, dan pikiran kami. Kami memohon belas kasihan Tuhan. Layakanlah kami kembali, ya Tuhan, menjadi anak-Mu. Dengan darah-Mu yang kudus di atas Golgota. Kami memohon belas kasihan-Mu, ya Tuhan. Ampunilah kami. Dan kami mengaku dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Roma 6 ayat 4 berkata, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Mari kita angkat pujian, sebab Dia hidup. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Evangelis Jani Janvik Lumintang. Mari kembali kita angkat pujian ini. Because He lives. God sent His Son. They call Him Jesus. He came to love. He
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya secara pribadi dan keluarga mengucapkan selamat Paskah. Walaupun di dalam satu kondisi yang sangat memprihatinkan. Tetapi biarlah spirit, semangat Paskah tetap boleh membahana di dalam hati kita yang paling dalam. Oleh karena kita memiliki Allah, bukan Allah yang mati, tapi Allah yang hidup, yang memimpin kehidupan engkau dan saya, dan memimpin sejarah dunia ini. Pada kesempatan ini kita bersyukur dalam rangka Paskah saudara, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita datang di dalam doa. Bapa, kami bersyukur di hari yang sangat spesial bagi kami, seluruh umat-Mu di dunia ini, memperingati akan hari kemenangan, hari kebangkitan Sang Juru Selamat. Oleh karena itu Tuhan, kami mau bersyukur. Dan biarlah ketika kami sama-sama merayakan Paskah di tengah-tengah situasi kondisi yang memprihatinkan, kerinduan kami Tuhan, makna Paskah itu sendiri terus akan memotivasi kami, terus akan memberikan kepada kami kekuatan bahwa kami memiliki Allah yang hidup, bukan Allah yang mati, dan Allah yang memegang jalannya sejarah dunia ini. Terima kasih Bapa dalam surga. Dan sebentar lagi kami akan membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, di dalam tuntunan dan di dalam bimbingan Roh-Mu yang kudus, boleh menghantar kami masuk ke dalam kelimpahan firman-Mu. Supaya kami boleh dimengertikan. Tapi bukan hanya kami boleh dimengertikan, tapi bagaimana kami boleh diberi kemampuan untuk boleh mengejawantakan, mengaplikasikan kebenaran firman itu di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Dengar dan sambut doa kami Tuhan, karena kami berdoa, kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di bawah satu tema, bangkitlah. Yang mendasari pembacaan firman Tuhan kita dari kitab surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Di dalam kitab 1 Korintus pasal 15, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-34. Tapi saya hanya akan membacakan dari ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11 saja. Firman Tuhan berkata demikian. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang ada di dalamnya, yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya. Sebab seperti yang telah aku beritakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah aku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah aku terima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Selamat dan berbahagia kita yang membaca, menyimpan, dan
yang memelihara firman itu. Demikianlah perkataan daripada Tuhan Yesus. Bapak dan Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dalam satu kampanye rohani yang dihadiri ribuan anak-anak muda atau mahasiswa, Pendeta Billy Graham bertanya pada waktu itu, menurut saudara peristiwa apakah yang paling besar, paling akbar, paling spektakuler yang pernah terjadi di dalam sejarah umat manusia? Apakah pemboman kota Hiroshima dan Nagasaki adalah peristiwa yang paling besar yang terjadi dalam sejarah manusia? Mereka mengatakan, bukan. Apakah mendaratnya manusia di bulan itu adalah peristiwa yang pertama yang terjadi di dalam sejarah manusia? Apakah itu peristiwa yang paling besar yang pernah terjadi dalam sejarah umat manusia? Mereka juga mengatakan, bukan. Oh saudaraku, kalau Pendeta Billy Graham masih hidup sampai saat ini, barangkali sangat kontekstual, pasti dia akan bertanya, apakah peristiwa yang paling besar yang terjadi dalam sejarah umat manusia dengan menyebarnya COVID-19 yang sudah menjadi pandemik bagi hampir seluruh dunia ini? Apakah itu berita yang paling besar yang terjadi dalam sejarah umat manusia? Saya percaya mereka juga mengatakan bukan. Lalu apakah peristiwa yang paling besar yang pernah terjadi dalam sejarah manusia? Peristiwa yang paling besar, paling akbar, paling spektakuler, yang historis, teologis, tapi juga transformatoris, yaitu bangkitnya Kristus dari antara orang mati. Oh saudara, kebangkitan Kristus itu adalah jantungnya iman Kristen. Mengapa saya katakan kebangkitan Kristus adalah jantungnya kekristenan? Oleh karena berdiri dan robohnya, tegak dan runtuhnya, kokoh dan luluh lantak hancurnya iman Kristen, itu terletak di dalam kebangkitan Kristus Yesus. Saudara, seorang teolog yang bernama John Stott di dalam satu perkataannya dia mengatakan, Christianity is Christ. Apa maksudnya? Saudara, dia mengatakan kalau seluruh tokoh-tokoh agama, pendiri-pendiri agama di dunia ini mati, agamanya tetap eksis. Muhammad mati, Islam tetap eksis. Siddhartha Gautama mati, Budanya tetap eksis. Confucius mati, Kongfucunya tetap eksis. Tapi bagaimana dengan Kristus? Bagaimana dengan kekristenan? Kalau Yesus mati dan dia tidak bangkit, maka runtuhlah, hancurlah, hilanglah kekristenan itu sendiri. Bahkan saudara, orang yang pertama kali sebetulnya yang mengatakan kekristenan adalah Kristus, Christianity is Christ, seorang yang bernama W.H. Griffith Thomas. Dia mengatakan Christianity is Christ. Artinya apa saudara? Seorang muslim mungkin akan tetap Islam walaupun tidak pernah mengenal Muhammad. Walaupun tidak pernah merelasi dengan Muhammad, dia tetap Islam. Atau seorang Buddhis, dia tetap seorang Buddhis walaupun mungkin dia tidak pernah mengenal Siddhartha Gautama. Dia tidak pernah berelasi dengan Siddhartha Gautama, dia tetap Buddhis. Atau seorang Konghucu, dia akan tetap Konghucu meskipun mungkin dia tidak pernah mengenal, bahkan tidak pernah berelasi dengan Confucius itu sendiri. Tetapi bagaimana dengan kekristenan saudara? Oh saudara, kekristenan itu adalah satu relasi dengan Kristus. Kalau seorang tidak bisa berelasi, tidak mengenal Kristus, Kristus mati dan dia tidak berelasi, maka hancurlah kekristenan itu sendiri. Oleh karena kekristenan itu adalah satu relasi dengan dia, dengan Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Itu artinya Christianity is Christ. Oleh karena di dalam Yohanes pasal 17 ayat 3 mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu engkau mengenal Allah dan mengenal Yesus Kristus.
Kehidupan kekal didefinisikan sebagai pengenalan. Ada satu relasi kita dengan Kristus itu sendiri. Maka saudara, secara berapologia, Paulus di dalam 1 Korintus pasal 15, kalau kita melihat dari ayat 14 sampai ayat yang ke-19, kita akan menemukan di sana Paulus berkata, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan Injil itu. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kepercayaanmu. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka pemberitaan mengenai Allah itu menjadi satu kebohongan. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka kita tetap di dalam dosa. Bukan hanya bagaimana kalau Yesus tidak bangkit, kita tetap akan dalam dosa. Tapi dia mengatakan jika Kristus tidak bangkit, maka kita akan perish. Kita akan binasa. Malah yang terakhir, saudara, dalam ayat yang ke-16 dia mengatakan, ayat yang ke-19 dia berkata, jika Kristus tidak dibangkitkan, begitu malangnya hidup orang percaya. Bahasa Inggrisnya menggunakan miserable. Sangat menyedihkan, saudara. Bahkan dalam bahasa aslinya menggunakan eleinos. Orang Jawa mungkin lebih benar mengatakan elek. Orang kalau Yesus tidak bangkit itu begitu eleknya, begitu jeleknya, begitu kasihan, begitu malangnya orang Kristen. Tapi kita bersyukur bahwa Yesus bangkit. Saudara, di dalam sejarah dunia memang tidak ada satu topik yang paling menjadi banyak sorotan, menjadi banyak sasaran kritik yang diserang kecuali mengenai kebangkitan Kristus itu sendiri. Begitu banyak, saudara. Satu contoh yang konkret saja, saudara. Saudara, kalau memperhatikan di dalam kalender, khususnya kalender umum, saudara, kita akan menemukan di sana ada kelahiran Kristus, Natal ditulis. Kematian Kristus juga ditulis. Tetapi perhatikan, di Jumat Agung kematian Kristus ditulis, tetapi waktu kebangkitan Paskah hampir semua kalender umum tidak pernah menulis. Tapi yang heran, saudara, kenaikan itu dimasukkan. Itu berarti, saudara, tidak mungkin dia naik tanpa dia bangkit. Jadi secara tidak langsung sebetulnya mereka mengakui juga. Tetapi itulah sebetulnya begitu banyak orang yang coba mengkritik, coba menjatuhkan iman Kristen. Saya coba memikirkan apa sih yang membuat melatar belakangi mereka melakukan hal itu. Barangkali oleh karena berangkat dari satu keraguan, berangkat daripada ketidakpercayaan. Tetapi barangkali ini alasan yang paling mendasar. Oleh karena mereka tahu, para musuh, para lawan Kristenan tahu di sini menjadi jantungnya. Maka itu yang perlu disasar untuk menghancurkan, supaya membuktikan bahwa Yesus tidak bangkit. Itu yang mereka coba lakukan. Tetapi setiap kali, setiap pembuktian untuk membuktikan dia tidak bangkit, justru makin membuat mereka terkagum-kagum. Seorang yang bernama Morrison, dia coba, seorang dari Inggris, dia coba menyusun buku untuk bagaimana dia untuk mengkritik, seorang agnostik. Dia coba mengkritik, coba untuk menghancurkan iman Kristen. Dia bikin buku, cari pembuktian-pembuktian mengenai Yesus tidak bangkit. Bahwa Yesus itulah bangkit adalah kebohongan. Tetapi yang terjadi setelah dia menyusun, bukannya dia menemukan alasan untuk bahwa Yesus tidak bangkit. Justru dia menemukan lebih banyak alasan. Akhirnya dia berbalik dan justru membantah orang-orang dengan gigi kepada orang-orang yang menyerang kekristenan. Dia menjadi percaya. Nah, saudara-saudara, pada hari ini berangkat daripada hal itu memang kita rindu, kita akan mau belajar. Kita akan belajar sama-sama. Paling tidak ada 3 hal yang kita akan sama-sama pelajari. Yang pertama, apa bukti kebangkitan Kristus? Yang kedua, bukan hanya apa bukti Kristus bangkit,
Tapi yang kedua, apa yang dibuktikan oleh kebangkitan Kristus? Atau kebangkitan Kristus itu membuktikan apa? Dan yang ketiga, apa bukti Kristus telah bangkit di dalam dan melalui hidupmu? Saudara perhatikan, ini 3 hal. Yang pertama yang bersifat historis, yang kedua yang bersifat teologis, tapi yang ketiga bersifat transformatoris, yang bersifat aplikasi dalam hidup engkau dan saya. Saudara, yang pertama, apa bukti bahwa Yesus itu bangkit? Saudara, manusia selalu terjebak dengan selalu untuk mempercayai sesuatu perlu dibuktikan dulu. Heran sekali saudara, kalau mengkait dengan agama, dengan urusan agama, selalu khususnya dengan dalam kekristenan, selalu ingin buktikan dulu baru percaya. Padahal kalau kita jujur, sudah dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan di dalam dunia di mana kita ada, saudara, banyak hal yang tidak perlu kita buktikan, kita sudah percaya. Betul tidak? Contoh, saudara mungkin saat ini oleh karena stay at home, terlalu banyak makan super mie. Saya mau tanya saudara, apakah ketika saudara makan super mie, adakah orangnya berkata seperti ini, saya pergi cek dulu ke lab, apakah super mie ini mengandung zat-zat yang mematikan? Saya perlu tes dulu, buktikan dulu. Apa seperti itu? Enggak, bukan? Engkau langsung rebus, engkau langsung makan. Waktu engkau naik pesawat, apa pernah engkau waktu naik pesawat engkau tanya dulu, "Hai pilot, apakah kamu adalah orang yang punya kapasitas, punya kapabilitas untuk bisa menjadi pilot? Apakah kamu tidurnya bagus tadi malam?" Enggak. Saudara langsung naik, selalu duduk percaya. Betul tidak? Apakah saudara pergi studi ke universitas? Apakah saudara pergi buktikan dulu dosen yang mengajar engkau adalah orang pintar? Tidak. Engkau tes dulu. Apa begitu? Yang ada engkau yang langsung dipecat. Banyak hal dalam kehidupan ini. Kita tidak perlu buktikan, kita sudah percaya. Tapi heran, di dalam masalah mengkait dengan agama, kita selalu ingin bukti dulu, baru percaya. Oh saudara, sebetulnya di dalam iman kekristenan, dalam iman Kristen, baik oleh Anselmus maupun Martin Luther mengatakan, percaya dulu baru mengerti, bukan sebaliknya, mengerti dulu baru percaya. Tetapi kita akan tetap bagaimana untuk menyatakan hal itu. Tapi saya untuk membuktikan bahwa Kristus itu bangkit. Ini poin penting saudara. Saya selalu mengatakan begini saudara. Banyak cara untuk membuktikan uang yang asli dengan palsu. Betul tidak? Diterawa, diraba, diterawang dan sebagainya. Tapi cara yang paling efektif untuk tahu apakah itu asli atau palsu, itu kita harus lebih banyak pegang yang asli. Oh saudara, untuk membuktikan Yesus bangkit, itu tidak ada cara lain dari sumber aslinya itu sendiri. Alkitab yang adalah firman Allah yang ditulis oleh orang-orang yang paling dekat. Ada orang-orang yang menyaksikan sendiri, khususnya 4 Injil itu sendiri saudara. Salah satu untuk menguji di dalam dunia apologet untuk pembelaan, sudah tentu pembuktian mengenai kebangkitan Kristus. Itu sebetulnya, itu yang paling kita harus percaya untuk membuktikan itu adalah orang yang paling dekat. Itu yang paling efektif, itu paling dekat. Baik waktu yang paling dekat berdekatan dengan peristiwa itu, dan orang yang paling dekat pada waktu peristiwa itu. Bagaimana mungkin mau mempercaya yang 500, 600 tahun setelah itu? Yang murid yang menyaksikan pada hari itu, pada waktu itu, mereka lah yang dipercaya. Tsunami, likuifaksi, gempa bumi yang terjadi di Palu. Misalkan ada orang tanya bagaimana peristiwa itu terjadi.
20 tahun yang akan datang, diceritakan oleh orang 20 tahun yang akan datang, atau 50 tahun yang akan datang, saya mau tanya, lebih mana, lebih kredibel mana, lebih mana yang lebih efektif kita dengar? Adalah orang yang pada tahun 2018 yang tinggal di Palu, yang pada waktu 28 September ada di Palu, yang menghadiri dan melihat sendiri, bahkan mengalami. Kita pasti jauh lebih percaya untuk hal itu, bukan? Masa mau tanya yang 20 tahun kemudian orang yang cuma mendapatkan informasi dan belum tentu benar. Inilah yang Alkitab saksikan, saudara. Yang ditulis oleh orang-orang yang paling dekat, yang melihat langsung, yang mengalami langsung. Itulah yang kredibel. Bukti Yesus bangkit, saudara. Di dalam bukunya John Walford, Yesus Kristus Tuhan kita, dia mengatakan paling tidak ada 23 bukti mengenai kebangkitan Kristus. Hari ini saya tidak akan menguraikan begitu banyak. Tapi melalui kubur kosong, melalui batu terguling, dan bagaimana Yesus menampakkan diri kepada banyak orang, kepada para murid. Di dalam 1 Korintus pasal 15 tadi, bagaimana dia menampakkan diri kepada siapa, saudara? Di sana dikatakan kepada Kefas, kepada ke-12 murid, dia menampakkan diri kepada lebih daripada 500 saudara sekaligus pada waktu itu, dan kepada Yakobus, dan terakhir dia katakan kepada Paulus. Oh saudara, ini peristiwa pembuktian itu menyatakan kebangkitan Kristus adalah fakta sejarah. Itu satu kejadian yang nyata yang terjadi dalam sejarah manusia. Berita historis. Ada di dalam sejarah. Bukan sesuatu ilusi. Bukan satu fiksi. Apalagi halusinasi. Terlalu banyak bukti, saudara, mengenai Kristus itu bangkit. Tapi yang kedua, saudara. Oh saudara, bukan hanya bukti Kristus bangkit, itu penting. Tetapi kebangkitan Kristus membuktikan apa, itu jauh juga lebih penting. Yesus bangkit, bukti-buktinya baik. Tetapi apa yang dibawa oleh kebangkitan Kristus membuktikan apa, itu jauh lebih penting. Saudara, John Piper di dalam satu bukunya, dia menceritakan satu kali dia diminta oleh satu majalah begitu ya di Amerika untuk membahas atau membuat satu tulisan mengenai bagaimana kita mengasihi Allah, siapa dia dan bukan apa yang dia lakukan. Dia mengatakan, Pak, orang itu waktu berjumpa dengan John Piper mengatakan, coba tulis dalam satu makalah mengenai bagaimana kita mengasihi Allah. Siapa Allah? Bukan apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat, tetapi siapa dia. Lalu dipertajam oleh John Piper, oh saya mengerti maksud kamu. Seperti dalam satu pernikahan. Waktu kita menikah, perempuan itu menikah, bukan menikah apa yang dia punya, tapi menikah dia apa dia, siapa dia sungguhnya, bukan apa yang dia punya. Bapak Ibu Saudara, ini adalah perkataan yang sangat luar biasa. Tapi kemudian John Piper mengatakan begini. Di dalam kaitannya dengan Allah, dengan Kristus, memang betul bahwa ketika kita mengasihi Allah, kita mau menghidup di dalam Kristus, tidak bisa dipungkiri semua apa yang dia lakukan, berkat apa yang dia lakukan, itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Tetapi kita bukan hanya untuk menikmati semua berkat itu untuk diri, tetapi bagi kemuliaan Dia, berpulang bagi Dia. Kita menikmati Yesus secara utuh, tapi keselamatan yang Dia berikan salah satu bagian daripada apa yang Dia beri, Dia lakukan bagi kita. Tapi kita bukan hanya sekedar menikmati untuk diri, tapi untuk kemuliaan Dia. Itu poinnya. Saudara,
Inilah apa yang dibawa oleh kebangkitan Kristus. Atau bukti apa yang dibawa oleh kebangkitan Kristus. Itu berkat-berkat yang menjadi bagian di dalam bagaimana Yesus bangkit. Yang pertama, kebangkitan Kristus membuktikan bahwa firman-Nya itu ya dan amin. Saudara, berkali-kali saudara. Saudara perhatikan di sana di dalam ayatnya yang ketiga. Di sana dikatakan sesuai dengan kitab suci. Pada ayat yang keempat juga sesuai dengan kitab suci. Saudara, ini mengacu kepada nubuat. Saudara, sebelum Yesus ada berinkarnasi, Yesaya 700 tahun sebelumnya telah menubuatkan mengenai Yesus. Bagaimana dia hidup, bagaimana perjalanan hidup dia sampai mati bangkitnya dia. Yesaya pasal 53 sudah menubuatkan dan semua sesuai, tepat. Ini mau menyatakan apa saudara? Alkitab itu firman Allah yang dapat disandari, tidak bisa salah. Itu yang kita lihat. Bukan hanya bagaimana yang dinubuatkan firman Allah itu oleh nabi-nabi mengenai Yesus, tetapi itu juga perkataan Yesus itu sendiri. Firman yang menjadi manusia itu. Apa yang dia katakan sebelum dia disalib, saudara, dia sudah berkali-kali memberitahukan hal itu. Saudara, di dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-21, kita bisa lihat di dalam Injil Matius pasal 16 ayat yang ke-21. Di sana dikatakan saudara, dia mengatakan di sana, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Oh, dia sudah beritahu, dia sudah predik sebelumnya, dia akan mati, tapi dia akan bangkit. Sudah dikatakan oleh dia sebelumnya. Saudara, ini hal yang luar biasa. Yang menyatakan firman-Nya itu ya dan amin. Saudara, di tengah-tengah situasi kondisi yang saat ini kita alami, harusnya kita lebih banyak mendengar, membaca firman Tuhan daripada kita mendengar hoax, daripada kita hanya mendengar pendapat dunia, konsep dunia. Tetapi bagaimana kita kembali back to the Bible. Lebih cinta firman. Kebangkitan Kristus menyatakan firman-Nya ya dan amin. Yang kedua, kebangkitan Kristus membuktikan apa? Yang kedua, bukan hanya membuktikan dia adalah Yesus, firman-Nya adalah ya dan amin. Tapi yang kedua yang membuktikan bahwa dia adalah Tuhan, saudara. Oh, saudara boleh baca di dalam Kisah 2 ayat 36. Roma 1 ayat 4, bagaimana dia yang bangkit itu. Dia adalah Tuhan, dia adalah Allah. Hanya dia yang Tuhan yang bisa bangkit daripada kematian. Mengalahkan kuasa maut, mengalahkan kuasa dosa. Hanya dia yang adalah Tuhan. Membuktikan Allah kita, Allah yang hidup. Bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Begitu banyak orang yang meragukan mengenai ketuhanan daripada Kristus. Kita tahu ada orang yang coba menyerang mengenai ketuhanan daripada Kristus. Dia mengatakan dengan lantangnya, kalau engkau pernah menemukan di dalam Alkitab Yesus pernah mengatakan, aku adalah Tuhan, aku adalah Allah dan sembahlah saya. Kalau engkau temukan di dalam Alkitab seperti itu, maka saya akan berpindah agama dan akan menjadi pengikut Kristus. Oh saudara, perkataan dia ini adalah perkataan yang sudah begitu banyak juga cukup menggoncangkan orang Kristen. Memang secara eksplisit tidak pernah Yesus mengatakan langsung, aku adalah Allah, aku adalah Tuhan. Tetapi apa yang dia lakukan secara implisit menyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Satu contoh saja saudara. Ketika Yesus bangkit berjumpa dengan murid-murid. Waktu perjumpaan pertama dengan para murid, Thomas dicatat di dalam Injil Yohanes pasal 20. Dia tidak ada. Tapi pada pertemuan yang kedua Yesus datang 8 hari kemudian. Waktu Yesus
hadir, saudara melihat di dalam Yohanes pasal 20. Saudara, langsung di sana kita temukan dalam ayat yang ke-28. Waktu berjumpa, waktu Yesus menjumpai dia bersama dengan murid-murid, kemudian Yesus berkata pada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ayat 28. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Oh saudara, ini bukan satu latah seperti orang kaget, ya Tuhan, ya Allahku. Tidak. Tetapi berangkat dari kesadaran bahwa betul-betul engkau ada Tuhan dan engkau adalah Allah. Dalam konteks pada waktu itu saudara, tidak boleh sembarang orang menyebut nama Tuhan. Ingat bukan? Berarti kalau dia mengatakan itu ada konsekuensinya. Dan betul-betul waktu dia katakan ya Tuhanku dan Allahku. Kalau Yesus merasa dan tahu bahwa dia bukan Tuhan, hal apa yang harus dia lakukan pada waktu itu? Dia harus koreksi. Dia harus interupsi perkataan daripada Thomas. Dia akan langsung anulir, dia mengatakan salah ngana. Ngana punya pernyataan, konsepmu itu salah. Tapi dia tidak lakukan, itu menyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Oh tetapi apakah sebetulnya Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah Tuhan? Saudara, dalam Yohanes 13 ayat yang ke-13. Saudara perhatikan dalam Yohanes 13 ayat 13. Di sana dikatakan kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ayat ke-14. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ada orang yang membantah, itu kan adalah kurios. Kurios bisa tuan, bisa Tuhan. Oh saudara, bandingkan dengan Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua menggunakan kata yang sama, kurios, tuan. Tuhan di sana. Di dalam ayat yang ke-9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit dan yang ada di bumi, di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Pakai kurios bagi kemuliaan Allah Bapa. Oh saudara, kalau dia bukan Tuhan, adakah kalau dia cuma Tuhan, mungkinkah ada yang bisa mau apa di sana dikatakan bertekuk lutut? Semua yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, hanya dia yang adalah Tuhan yang semua lutut bertelut. Sama, berarti dia adalah Tuhan. Harusnya orang yang mengatakan begitu, yang mengatakan kalau menemukan ayat perkataan seperti itu, maka saya akan pindah percaya. Harusnya dia harus konsekuen. Tetapi saudara, saya mau katakan, saudara mengaku dia Tuhan atau tidak Tuhan, tidak pernah mempengaruhi ketuhanan dia. Waktu kita akui dia Tuhan, tidak menambah ketuhanan dia. Waktu kita tidak mengakui dia Tuhan, dia tetap Tuhan. Amin. Dia adalah Yesus. Oh saudara, itu yang dibawa oleh kebangkitan membuktikan firman-Nya, ya dan amin. Yesus adalah Tuhan. Tetapi yang ketiga, saudara, kebangkitan Kristus itu membuktikan apa? Rencana keselamatan itu pasti. Ada kepastian keselamatan itu. Saudara, dalam ayat 14 dalam 1 Korintus pasal 15 tadi, bagaimana Paulus itu mengatakan jika Kristus tidak bangkit, maka sia-sia pemberitaan, sia-sia iman. Kamu terus hidup dalam dosa, kamu akan binasa. Itu berarti karena dia bangkit, maka kamu memiliki keselamatan. Ada kepastian. Agama di luar kekristenan, begitu banyak yang tidak yakin tentang keselamatan mereka. Tidak yakin. Tapi kita bersyukur di dalam Kristus dengan kebangkitan dia membuktikan bahwa iman kepercayaan kita, keselamatan kita digaransikan, kita memperoleh hidup yang kekal. Seorang bernama G.S. Cap, dia berkata, kebangkitan Kristus merupakan amin dari Allah terhadap seruan Yesus telah selesai. Perkataan yang ke-6, tetelestai dalam bahasa Yunani.
Sudah selesai. Artinya apa saudara? Sudah selesai aku menebus dosamu bersifat past. Waktu lampau. Present saat ini. And the future yang akan datang. Dosamu pada waktu yang lalu. Saat ini dan yang akan datang. Semua sudah ditebus oleh Kristus. Di atas kayu salib. Itulah aku sudah selesai. Tete lestai. Ini memberikan garansi dalam hidup engkau dan saya. Sekali kita memperoleh keselamatan, selama-lamanya kita miliki keselamatan. Digaransikan dengan kebangkitan Kristus. Yang keempat, oh saudara, kebangkitan Kristus, saya tidak perlu perpanjang. Kebangkitan Kristus membuktikan apa saudara? Selain firman-Nya ya dan amin, saya membuktikan ada Tuhan, saya membuktikan kepastian keselamatan, tetapi juga memberikan keyakinan kepada kita bahwa Dia kemenangan atas kematian. Kita menang atas kematian. Kematian tidak akan bisa mengungkung kita, maut tidak bisa mengungkung kita. Hai maut, di manakah sengatmu? Oh, itu perkataan. Tidak ada kekuatan. Tidak ada lagi bisa memisahkan kita daripada kasih Allah itu. Kematian tidak perlu kita takuti. Kita akan mati, tapi tidak akan membinasakan kita. Kita akan bersama dengan Dia di dalam kekekalan. Oh saudara, kematian harusnya saat ini bukan membuat menjadi satu yang momok yang menakutkan. Saat ini saudara melalui COVID-19 itu, melalui virus yang sedang melanda dunia bahkan bangsa kita. Begitu banyak orang hidup dalam ketakutan. Tak terkecuali orang-orang percaya. Oh saudara, kalaupun toh kita mati melalui wabah ini, bukan karena virus itu yang merenggut nyawa kita. Tapi karena Tuhan di dalam kedaulatannya memakai itu. Tetapi tidak akan pernah memisahkan kita dengan kasih Kristus. Kita tidak perlu takut. Saudara kalau baca di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-28. Menarik sekali. Yesus mengatakan satu kalimat yang luar biasa di dalam konteks penganiayaan, siksa. Dia mengatakan apa? Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Tidak usah takut saudara. Kematian tidak bisa hanya membawa kematian secara fisik, tapi tidak akan mematikan jiwa kita. Tapi takutlah kepada Dia yang bisa membunuh baik tubuh maupun jiwa. Itu di neraka. Kalau engkau tidak bertobat dan engkau tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan bahwa Dia adalah Tuhan yang bangkit. Yang terakhir saudara. Apa bukti-bukti Yesus bangkit? Kita sudah bahas. Kebangkitan membuktikan apa? Kita sudah lihat. Tapi yang ketiga, tadi saya katakan itu bersifat yang satu historis, yang kedua teologis, yang ketiga transformatoris, mengubah. Ini yang paling penting dalam hidup engkau dan saya. Apa bukti kebangkitan Kristus di dalam dan melalui dirimu? Oh saudara, ini penting dalam kehidupan engkau dan saya. Kita bisa percaya kebangkitan Kristus melalui bukti-bukti. Kita percaya mengenai apa yang dibawa oleh kebangkitan itu dalam kehidupan engkau dan saya. Tetapi yang paling utama juga menjadi satu pengalaman pribadi dalam kehidupan engkau dan saya. Apa buktinya kebangkitan Kristus di dalam dirimu dan melalui dirimu? Saudara, Paulus bukan hanya berteori, Paulus bukan hanya berbicara, tapi dia mengalami. Saudara di dalam ayat yang ke-8, dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Dia sudah mengalami perjumpaan dengan Kristus. Kebangkitan Kristus tidak bukan hanya menjadi pengetahuan, tapi menjadi pengalaman, perjumpaan. Di dalam perjalanan menuju ke Damsyik dalam Kisah Para Rasul pasal 9. Di situ dia berjumpa dengan Kristus. Dan itu menjadi titik balik di dalam kehidupan dia. Oh saudara, itulah kebangkitan Kristus mengalami. Kalau kita mengalami kebangkitan Kristus, mengalami transformasi, mengalami perubahan di dalam hidup ini. Apa yang kita temukan saudara? Ayat yang ke-9.
Di sana dikatakan, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Oh, menarik saudara. Kalau kita coba urut dengan baik. Waktu dia mengatakan ini di dalam 1 Korintus pasal 15, saudara. Dia mengatakan, akulah yang paling hina dari antara para rasul. Aku paling hina. Saudara menanjak. Kalau kita baca di dalam Efesus pasal 3 ayat 8. Efesus 3 ayat 8, kalau tadi dia sejajarkan, dia mengatakan dari para rasul, aku tidak layak. Paling hina. Tapi kemudian pada Efesus pasal 3 ayat yang ke-8. Di antara orang kudus dikatakan. Di antara orang kudus, akulah yang paling hina. Dia sejajarkan dengan seluruh orang percaya, dia katakan dia paling hina. Tetapi tidak berhenti di sana. Di dalam 1 Timotius 1 ayatnya yang ke-15, saudara. Saudara temukan di sana dia mengatakan apa, saudara? Di antara orang berdosa, akulah paling berdosa. 1 Korintus ditulis lebih dulu. Kemudian Efesus, jalan 5 tahun kemudian. Jalan 5 tahun lagi kemudian, baru tulis 1 Timotius. Ini kita melihat ada satu progres. Progres apa? Perubahan di dalam dirinya. Perubahan apa, saudara? Kerendahan hati dia. Padahal kalau kita melihat bahwa dia adalah orang, kalau disejajarkan dengan para rasul, wow, sebetulnya apakah dia yang paling hina? Tapi dia merasa dia paling tidak pantas disebut rasul. Itu progres, ada perubahan di dalam bagaimana dia melihat hidup ini. Tapi yang ketiga ayat yang ke-10. Sana dikatakan, tapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dia anugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Saudara, saya pernah tinggal di satu kompleks, saudara. Biasanya kalau saya pulang dari gereja, ya kalau gereja kadang-kala banyak memang kegiatan, jadi bawa makanan atau kadang Jumat banyak menitipkan makanan lah atau memberikan makan atau memberikan oleh-oleh. Dan setiap kali saya pulang, saya sebelum masuk ke pemukiman atau ke tempat tinggal di perumahan itu, ada satpam penjaga. Dan setiap kali saya lewat, saya berikan sesuatu kepada mereka. 1 kali, 2 kali, dan hampir selalu. Nah, satu waktu saudara, saya pulang. Orang ini yang hampir selalu ketemu dan yang saya selalu berikan. Satu waktu saudara, saya waktu pulang dengan istri, memang pas tidak bawa, begitu ya. Lalu saya tekat kepada istri saya, coba lihat bagaimana reaksinya orang yang kita biasa kasih lalu tidak dikasih. Saudara, waktu lewat, berhenti, kemudian orang itu datang menyapa, seperti meminta. Seperti meminta. Saudara, maksudnya apa, saudara? Saudara, wajibkah saya memberikan sesuatu kepada dia? Oh, tidak. Kalau saya berikan kepada dia itu hanya karena belas kasihan saya. Anugerah saya berikan kepada dia. Saya tidak berwajib, tidak ada kewajiban bagi saya untuk memberikan, terus beri kepada dia. Kalau saya beri itu adalah karena belas kasihan saya, itu adalah anugerah bagi dia. Yang menjadi kewajiban saya setiap bulan, saya sudah bayar untuk hal, yaitu membayar, menggaji, ikut di dalam membayar tunjangan mereka sebagai satpam. Saudara, itulah yang kadang-kala kita sepertinya menerima sesuatu daripada Allah, sebagai sepertinya sudah menjadi satu kewajiban Allah memberkati kita. Sehingga kadang-kala kita mau menuntut. Oh, saudara, Paulus tahu mengerti persis mengenai anugerah. Dia bisa diselamatkan. Itu adalah anugerah, bukan kewajiban Allah.
untuk memberkati, menyelamatkannya. Cuma semata-mata anugerah. Maka sikap dia yang benar. Dia tidak menyia-nyiakan setiap anugerah yang Tuhan beri di dalam kehidupan dia. Ini harus menandakan kebangkitan Kristus di dalam dan melalui hidup kita. Kita ada perubahan di dalam menghargai setiap anugerah. Tapi bukan hanya itu, saudara. Saudara, perhatikan dengan baik. Di sana adalah hal yang luar biasa, adalah ayat yang ke-10 itu. Bukan hanya dia menghargai, tapi dia mengatakan, karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dia anugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras. Dia melakukan lebih keras dari para rasul. Dia lakukan yang lebih keras. Dia menulis 11 surat. Dia mendirikan jemaat. Kalau dibanding dengan para rasul, dia lakukan banyak. Tetapi dia akhir dengan perkataan seperti ini, saudara. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Tidak ada kesombongan. Hal-hal yang dia lakukan, prestasi-prestasi yang dia lakukan, mendirikan jemaat, menulis kitab, hal yang tidak bisa dikomparasikan dengan siapapun. Tetapi dia tetap humble, dia tidak sombong. Saudara, kesombongan adalah sesuatu yang kadangkala menjatuhkan kehidupan engkau dan saya. Saudara, satu cerita di China sana, satu kali ada seorang pendeta yang memang dikenal begitu angkuh dan begitu sombong. Kehidupannya setiap hari kalau bepergian selalu mengendarai kuda dengan berkuda dengan keretanya, seperti itu. Nah, satu kali waktu dia sedang mengendarai kereta dengan kudanya, tiba-tiba ada orang yang sedang menghalangi perjalanan dia di mana dia lalui. Yang biasanya tidak ada orang satupun yang bisa menghalangi atau mengganggu perjalanan daripada pendeta ini. Hari itu ada seorang dengan berbalik, tidak mau minggir dan menghalangi jalan di mana pendeta itu akan lalui. Tiba-tiba si pendeta itu mengatakan, "Hei, engkau minggir." Orang itu tetap tidak minggir. "Kamu tidak tahu siapa saya." Saking sombongnya, dirinya sendiri pun tidak tahu siapa dia. Waktu dia mau turun untuk mau menyapa orang itu, tiba-tiba orang itu berbalik. Waktu orang itu berbalik, pendeta ini langsung kaget. Dia sadar yang di depan dia ini adalah raja di kerajaan itu. Kaget dia. Langsung si raja itu berkata, "Hei pendeta yang sombong, besok engkau harus menghadapi saya. Datang ke istana dan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan bagi engkau. Dan kalau engkau tidak bisa menjawab pertanyaanku, aku akan mencopot kependetaanmu." Oh, jabatan pendeta bagi dia adalah jabatan gengsi. Jabatan pendeta adalah jabatan yang begitu bagi dia diagung-agungkan. Maka kalau dicopot, wow, dia sangat sedih. Tetapi karena raja yang berkata seperti dia katakan, oke. Dan betul saudara, besok harinya dia datang. Tapi waktu dia mau datang, dia pikir-pikir, mati saya akan dicopot. Ya sudahlah. Akhirnya dia berpikir begini, toh juga si raja itu tidak terlalu kenal dengan saya. Maka saudara, dia panggil kosternya. Kosternya itu pembantu gereja. Dia panggil, "Koster sini. Dan koster ini yang sama-sama dengan dia mengendarai waktu bersama-sama dengan dia waktu naik kereta pada waktu itu kereta kuda. Dan dia katakan begini, "Kamu tahu kan, raja suruh saya menghadap dia. Nah, kalau dia bertanya, nah saya minta kamu yang menghadap dia." Loh, si koster mengatakan, "Loh Pak, kan yang diminta Pak pendeta." "Enggak apa-apa, kamu saja." "Loh nanti dia tahu saya ada pendetanya." "Enggak, begini, kamu pakai semua pakaian kebesaran pendeta. Dan kalau kamu jawab sesukamu saja. Sesukamu. Ya, yang penting kamu bisa jawab."
Si koster ini bingung, waduh tapi perintah daripada pendeta ini ya sudah dituruti. Maka saudara si pendeta itu sendiri yang memakaikan pakaian kebesaran, stolanya dan semuanya dipakaikan dengan atribut pendeta. Maka besoknya si pendeta dalam tanda petik ini gadungan. Pergilah dia menghadap raja. Oh saudara, penjaga istana juga tahu itu adalah pendeta oleh karena memakai. Hanya orang yang pakai begitu adalah pakaian pendeta, maka dia pendeta. Saudara, maka waktu dia datang, masuk. Betul, rupanya raja sudah menunggu dia. Lalu si raja mengatakan, hai pendeta yang sombong. Dia mengangguk. Waktu dia berhenti sedikit, kemudian dia mengangguk, dia sadar, oh iya hari ini saya jadi pendeta. Nah, sudah tahu apa yang terjadi? Kemudian pendeta itu berkata, saya akan mengajukan pertanyaan bagi engkau. Kalau engkau tidak bisa menjawab, maka kependetaanmu akan saya copot. Dia mengatakan, ya silakan. Oleh karena dalam hati dia bukan dia pendetanya, maka dia begitu pede. Nah, si raja mengatakan, memang terlalu sombong ini, terlalu pede. Oke, baik, pertanyaan saya yang pertama. Siap engkau Pak Pendeta? Siap. Pertanyaannya, berapa jarak antara timur ke barat? Menurut engkau berapa jaraknya? Dengan spontan, si pendeta gadungan ini langsung mengatakan, 1 hari perjalanan persis. Maksudmu? Pagi dan sore matahari terbenam, besok dia muncul lagi. Itu kan 1 hari perjalanan persis, itu jaraknya. Si raja pikir, ya boleh juga lah. Lumayan. Baik, kau lulus. Pertanyaan saya yang kedua, Pak Pendeta. Menurut kamu, berapa harga, berapa nilai yang kau bisa berikan kepada saya? Kalau mau dirupiahkan, kalau mau didolarkan, kalau mau itu kan kira-kira berapa nilai? Berapa yang kau bisa hargai? Saya. Langsung dia menjawab, 29 keping perak. Loh, kenapa kamu hanya menilai saya 29 keping perak? Si pendeta gadungan itu mengatakan, Tuanku Raja, harus bersyukur Tuanku Raja sudah dikasih 29 keping perak. Kenapa? Dia saja raja di atas segala raja. Yesus cuma dihargai 30 keping perak. Maka kalau 29 berarti raja hampir sama nilainya. Si raja itu berpikir, iya betul juga ya. 29 keping perak. Wah, kamu memang pendeta ini pintar. Wah, pantas kamu sombong. Oke, pertanyaan saya yang terakhir ini adalah terakhir menentukan. Menurut kamu, apa yang sedang ada di dalam benak pikiran saya saat ini? Apa yang sedang saya pikirkan saat ini? Secara spontan dia mengatakan, Bapak sedang berpikir, Tuanku Raja sedang berpikir, bahwa Tuanku Raja sedang berhadapan dengan seorang pendeta. Loh, kamu kok tahu? Langsung si pendeta gadungan itu mengatakan, tapi maaf Pak, Tuanku Raja, saya bukan pendetanya. Saya cuma kosternya. Oh, jadi kamu cuma kosternya. Hari ini juga kamu yang jadi pendeta dan ya pendeta itu jadi koster. Yang kecil merendahkan orang yang sombong. Saudara, kesombongan bisa dipermalukan oleh yang kecil. Maka kita jangan sombong, saudara. Paulus sadar dia bisa melakukan hal-hal semuanya. Apa yang dicapai itu hanya adalah anugerah. Tidak ada yang bisa disombongkan. Tetapi tidak berhenti di sana, saudara. Ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-31. Kebangkitan, bukti di dalam diri hidup dan melalui hidup kita. Paulus buktikan. Saudara, ayat yang ke-30 dan 31. Di sana dikatakan, dan kami juga mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku aku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Dia setiap hari saudara berhadapan dengan penderitaan. Bahkan diperhadapkan dengan maut. Dalam 1 Korintus pasal 4 juga diperjelas kali itu. 2 Korintus pasal 4. Jelas setiap hari menghadapi maut oleh karena Kristus.
Dibawa dengan maut. Kalau saya ilustrasikan seperti ini saudara. Misalkan saya mengendarai kendaraan. Waktu lagi jalan tiba-tiba ada kereta api hampir menghantam. Sekian detik saja. Saya di ujung maut, bisa mati. Tapi terus berjalan lagi. Jalan lagi sampai pas. Sudah dengan kencang tiba-tiba jalan di depan itu longsor. Jurang yang besar. Wah, kecil saja saya akan mati. Terus pergi lagi. Pas berjalan di sana tiba-tiba pada pesawat jatuh. Hampir di sebelah kita. Di sebelah saya. Oh saudara, itulah hidup yang terlalu dihadapkan dengan maut. Maut dan maut tiap hari. Saya percaya kalau kita ini perlakukan seperti itu. Peristiwa 28 September 2018 saja ketika gempa bumi, tsunami, likuifaksi. Kita dibawa hidup seperti di dalam, sudah dekat dengan maut. Sudah merasakan maut. Coba itu cuma dalam 1 hari. Coba tiap hari seperti itu. Saya rasa saya mengatakan sudah mati saja. Belum mati pun tapi kan kena jantungan mati. Itu yang dialami oleh Paulus. Saudara. Tiap hari dibawa menghadapi penderitaan. Menghadapi maut. Tapi mengapa dia mau lakukan hal itu? Oleh karena saudara perhatikan di sini. Oleh karena dia punya konsep value, konsep nilai bagi dia. Itu yang paling berarti karena bagi dia jiwa, keselamatan satu jiwa itu sangat bernilai. Walaupun dia di dalam penderitaan, di dalam alam maut. Asalkan menghadirkan Kristus, membawa orang percaya kepada Kristus, berjumpa dengan Kristus, mengalami kebangkitan Kristus. Itu nilai yang paling tinggi dalam hidup. Apa yang menjadi konsep bernilai dalam hidup engkau dan saya? Apakah karena pekerjaan kita mau rela mati, sampai mau mati kita berjuang hanya karena uang, hanya karena kekayaan, hanya karena popularitas? Apakah itu yang paling bernilai? Apa yang menjadi konsep value yang paling bernilai di dalam hidup kita, saudara? Yang terakhir dari semuanya ini. Saudara perhatikan di sana. Paulus berkata dalam ayat yang ke-32. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum. Marilah kita akan makan dan minum. Di sana dikatakan, sebab besok kita mati. Oh saudara, apa maksudnya ini? Saudara, pernyataan ini adalah pernyataan bagaimana Paulus ingin berkata, jika orang mati tidak dibangkitkan, dia ingin berkata, jika Kristus tidak bangkit, hidup kita normal, biasa-biasa saja. Seperti orang-orang biasa, marilah kita makan dan minum. Kalau Kristus tidak bangkit, seperti itu lagi hidup kita. Hidup yang biasa-biasa. Maksudnya apa saudara? Hidup seperti ini adalah hidup yang dalam dunia biasa menjalani hidup tanpa pemikiran adanya Tuhan. Tanpa pemikiran adanya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Apa yang harus dilakukan. Dan hidup yang ya biasa-biasa saja. Saudara, tetapi kalau Kristus bangkit, yang Paulus mau mengatakan, hidup kita tidak akan biasa-biasa saja. Hidup kita tidak akan normal-normal saja. Tidak akan hidup terus mengalir saja. Bukan seperti itu. Tetapi menjadi hidup yang apa? Tidak biasa. Kalau Kristus sudah mati bagi kita, gaya hidup kita, cara pandang kita, dan segala sesuatu harus berubah. Menjadi hal yang bukan biasa. Oh saudara, hidup Kristen, seorang penulis mengatakan, bukan hanya bertentangan dengan hal-hal negatif, yang rusak dan yang jelek. Hidup Kristen adalah hidup yang bertentangan dengan hidup yang normal, yang biasa-biasa saja. Karena Kristus sudah bangkit dari kematian, maka kita tidak boleh lagi hidup seperti biasa. Ada kehidupan yang lain daripada yang lain. Ini penting saudara. Oh saudara,
Jangan hidup seperti orang biasa setelah kita sudah mengalami kebangkitan. Di tengah-tengah virus yang melanda bangsa ini. Apakah kita terbawa seperti orang-orang biasa? Penuh dengan ketakutan, penuh dengan kegelisahan. Tapi marilah, virus boleh terjadi, tapi kita punya Yesus. Covid ada, tapi kita punya faith, punya iman. Hidup jangan lagi menjadi hal yang biasa. Bangkitlah dari segala keterpurukan karena Yesus sudah bangkit. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami belajar apa bukti kebangkitan Kristus. Dan kebangkitan Kristus membuktikan apa dan bagaimana kebangkitan Kristus itu terbukti di dalam hidup dan melalui kehidupan kami. Tuhan, kerinduan kami, firman ini bukan sekedar menjadi satu informasi, mengedukasi, menjadi bahan refleksi, tetapi kerinduan kami boleh mentransformasi, mengubah cara pandang kami, cara hidup kami, dan orientasi hidup kami. Sejalan dengan kami memperingati akan hari kemenangan, hari Paskah, bahwa Yesus bangkit. Kami memiliki iman yang pasti. Kami memiliki keyakinan yang pasti, kepercayaan yang sungguh di dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Tuhan menolong kami. Hidup kami terus boleh berjalan sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Hidup kami bukan lagi menjadi hidup yang biasa-biasa saja. Seperti orang yang belum mengalami kebangkitan Kristus. Tapi kehidupan kami menjadi hidup yang tidak seperti biasa. Berani tampil beda di tengah-tengah dunia ini. Untuk menyuarakan hidup perkataan kami. Bahwa Engkau adalah Allah yang sudah mati dan hidup di dalam kehidupan setiap kami. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sungguh agung karya-Mu, Kau memilih di salib, rela tanggalkan mahkota yang kudus mulia. Yang menembusmu, bukti nyata kasih-Mu. Darah-Mu Yesus Kau curahkan, tebus hidupku. Dan ku sembah bagi-Mu kemuliaan. Yesus Kau Tuhan, Kau penebus hidupku. Menembusmu, bukti nyata kasih-Mu. Darah-Mu Yesus Kau curahkan, tebus hidupku. Oh, sungguh mulia Kau
Bapak Ibu Saudara, mari dengan berdiri bersama-sama dengan gereja di sepanjang abad dan di segala tempat. Mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Biarlah dengan hati dan dengan mulut kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita datang di dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menghaturkan puji dan syukur, segala kebaikan, cinta kasih, pemeliharaan Tuhan yang sungguh nyata di dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan atas kehidupan keluarga kami, kehidupan usaha pekerjaan kami. Terlebih Tuhan, kehidupan di dalam kepengiringan kami akan Tuhan. Engkau tetap mengaruniakan iman kepada kami. Kami tetap boleh mengiring Engkau sampai saat ini. Kami bersyukur. Secara khusus di tengah-tengah situasi, kondisi yang sedang kami alami, tetap kami diajar, kami mau bersyukur. Oleh karena itu Tuhan, kami datang, kami berdoa untuk gereja kami, menghadapi situasi kondisi saat ini, bagaimana harus memperhatikan dan pedulikan seluruh jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan juga tetap memberkati pelayanan-pelayanan yang kami lakukan, melalui pelayanan online, Tuhan juga memberkati. Melalui ibadah-ibadah online, biarlah ini Tuhan tetap boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat Tuhan dimanapun kami boleh berada. Agar kami tetap terpelihara hidup iman setiap kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Bapa, kami juga terus berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Di dalam menghadapi COVID-19 ini Tuhan. Kami bersyukur untuk Presiden, Wakil Presiden, para menteri yang sudah bekerja dengan begitu beratnya untuk mensikapi kondisi ini. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan boleh memberkati. Dan setiap mereka yang berhubungan langsung mengatasi kondisi ini, Tuhan juga memberkati. Kami juga berdoa para relawan-relawan yang ada, Tuhan juga memberkati. Secara khusus kami menyerahkan Tuhan untuk para tenaga medis yang menjadi garda terdepan yang selalu menghadapi mereka yang terpapar oleh karena COVID-19 ini Tuhan. Tuhan tolong karuniakan selalu kepada mereka kekuatan, kesehatan. Dan biarlah mereka selalu menaruh harap kepada Tuhan di tengah-tengah pekerjaan mereka. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk apa yang sedang terjadi di dunia ini. Kami juga berdoa untuk bangsa-bangsa yang terpapar oleh karena kondisi ini. Tuhan, dan dampak yang dibawa oleh virus ini Tuhan yang sudah banyak mempengaruhi masalah ekonomi, masalah relasi, masalah pekerjaan. Tuhan tolong supaya kerinduan kami pada waktunya kondisi ini boleh kembali dipulihkan dan virus ini akan satu hari berhenti di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Bapa, kami datang juga kepadamu berdoa menyerahkan secara khusus untuk kota di mana kami tinggal, kota Palu. Tuhan terus juga memberkati, kami menyerahkan untuk aparat pemerintah yang ada, menyikapi kondisi yang ada, Tuhan juga memberkati. Supaya di tengah-tengah kondisi yang ada ini Tuhan, bagaimana kami boleh tetap juga hadir, gereja tetap hadir untuk boleh memberikan satu suasana yang lebih kondusif. Supaya boleh berperan di dalam bagaimana
menolong kondisi yang ada supaya kami boleh keluar dari segala kesulitan yang dialami. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih, dan kami juga menyerahkan setiap pribadi mungkin saat ini sedang menghadapi masalah, dalam masalah pekerjaan, masalah ekonomi. Tuhan menolong mereka. Ataupun mereka yang menghadapi sakit penyakit, Tuhan jamah dengan tangan-Mu yang penuh kasih. Supaya mereka boleh dipulihkan oleh Tuhan sendiri. Berkati setiap obat-obat yang diminum. Berkati setiap tenaga medis, para dokter, perawat yang merawat. Biarlah di dalam sakitnya mereka Tuhan, mereka tetap juga boleh melihat anugerah pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, dan biarlah di hari kemenangan ini, hari Paskah, biarlah terus boleh memberi satu semangat bagi kami, bahwa kami punya Tuhan, punya Allah yang hidup, dan biarlah kami tahu, kami tidak berjalan sendiri, bahwa Allah Immanuel selalu beserta dengan setiap kami. Terpujilah Engkau. Ini doa sembahyang kami. Kami sudah berdoa, kami sudah memohon di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Allah. Walaupun situasi saat ini dikarenakan virus corona, tidak mengurangi sukacita kita untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Bapak Ibu dapat mengirimnya melalui rekening GKI Palu, atau dapat juga mengantarnya di kantor gereja setiap jam kerja. Kita akan mengumpulkan persembahan kita dengan mengangkat pujian, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Mari kita berdoa membawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Hari ini, di hari kami merayakan kebangkitan-Mu di antara orang mati, kami telah memberikan persembahan kami ya Tuhan.
Kami mohon Tuhan memberkati persembahan yang sudah kami kumpulkan. Biarlah persembahan ini menjadi ungkapan syukur kami atas setiap kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, kasih sayang Tuhan bagi setiap kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami membawa persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah Paskah hari ini dengan mengingat firman Tuhan berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kita kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Dia. Kita angkat pujian, Dia bangkit untuk kita semua. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan bersama-sama akan masuk di dalam doa berkat. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Sang Pencipta, semesta alam sekalian isinya. Kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, Juru Selamat yang kekal, yang telah mengangkat hidup kita dari alam maut ke dalam hidupnya yang kekal. Pertolongan pimpinan kuat kuasa dari Roh-Nya yang kudus akan memberkati, menguatkan, menghibur, menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future. Is worth living just because He lives.